Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Seperti yang diketahui dari chapter sebelumnya, Sentomaru telah mengeluarkan perintah untuk para pasifista menyerang musuh. Di sisi lain, pasukan angkatan lautnya ada di kapal-kapal telah bersiap untuk bertempur. Dengan begitu, dalam chapter 1091, pertempuran akan pecah di antara kedua kubu. Pasifista Mark III akan menghujani kapal-kapal musuh dengan serangan laser secara beruntun. Sedangkan dari angkatan laut, beberapa pengguna Rokushiki pun akan mencoba menyerang mereka, tapi Pasifista Mark III terlalu kuat untuk para bawahan. Maka dari itu, Vice Admiral Doberman dan Vice Admiral Dole akan turun tangan. Dua orang itu akan melompat ke Pulau Egghead. Begitu juga dengan beberapa Vice Admiral lain. Vice Admiral yang berjumlah 9 orang itu akan terbagi menjadi dua kelompok. 5 orang memasuki Pulau Egghead untuk menghadapi Pasifista Mark III secara langsung. Sedangkan 4 lainnya tetap berada di atas kapal. Doberman dan Dole sebagai 2 dari 5 Vice Admiral yang memasuki Pulau Egghead akan melancarkan serangan kepada Pasifista Mark III. Doberman merupakan seorang petarung yang mengandalkan keahlian berpedang dan juga Bushoshoku Haki yang cukup kuat. Sedangkan Dole adalah seorang pengguna buah iblis yang juga cukup ahli dalam menggunakan haki. Sementara itu, akan ada satu Pasifista Mark III yang berhasil melompat naik ke atas kapal. Secara kebetulan, kapal yang dia naiki adalah kapal tempat di mana Gorosei Saturn berada. Pasifista Mark III ternyata tidak memiliki sistem perintah hierarki seperti Serapi. Hierarki tertinggi untuk memberi Serapi perintah adalah Gorosei. Namun untuk Pasifista Mark III, hierarki tertinggi yang bisa memberi mereka perintah adalah Vegapunk dan Sentomaru. Dengan begitu, Gorosei Saturn tidak bisa membatalkan perintah yang telah diberikan oleh Sentomaru. Gorosei Saturn pun harus menghadapi Pasifista tersebut secara langsung. Dia segera bertransformasi ke dalam wujud misterius yang hanya akan ditampilkan berupa siluet saja. Setelah itu, dia akan menyerang dan mengalahkan Pasifista itu dengan mudah. Kekuatan yang dimiliki oleh Gorosei sangat besar dan misterius, sehingga menghadapi satu Pasifista Mark III bukan masalah bagi Gorosei Saturn. Kemudian, akan ada laporan dari pihak angkatan laut di salah satu sisi pulau. Di sana, ada kapal musuh yang sedang melakukan serangan, tapi kapal tersebut bukan dari pihak Luffy. Serangan itu berasal dari kapal bajak laut Kurohige. Seperti yang kita tahu dari chapter 1079, ada kapal dari pihak bajak laut Kurohige yang berada di Pulau Egghead. Hanya saja belum diketahui Komandan Titan siapa yang memimpin kapal tersebut. Namun, kemungkinan besar yang ada di kapal itu adalah Laffite dan Katarina Devon, karena dua orang itulah yang tidak terlihat di Pulau Winner maupun di Pulau Beehive. Keterlibatan mereka dalam pertempuran di Pulau Egghead akan membuat konflik menjadi semakin menarik. Kemudian ditampilkan tempat di mana Kizaru sedang berada. Dalam chapter yang lalu, Kizaru memasuki pulau menggunakan teknik Yata no Kagami. Dia langsung melancarkan serangan yang sangat cepat kepada Sentomaru. Sentomaru terlihat berhasil menangkis serangan tersebut. Namun dalam chapter terbaru nanti akan diperlihatkan bahwa Sentomaru ternyata sudah kalah. Sentomaru walau dibantu dengan Pasifista Mark III tetap bukan tandingan bagi Kizaru. Setelah Kizaru mengalahkan Sentomaru, dia akan pergi ke Labo Pass, tempat di mana Luffy, Franky, Lilith, dan Bonnie sedang berada. Kizaru bisa mencapai tempat tersebut karena dengan kecepatan cahaya, dia bisa menerobos masuk Frontier Dome. Sebelumnya, Kizaru telah menerima laporan yang cukup rinci dari Rob Lucy. Dengan begitu, Kizaru sudah tahu rencana mereka, yaitu ingin menggunakan Vega Force 01 untuk terbang, lalu melesat dengan kapal Tosan Sunny untuk menjauh dari Pulau Egghead. Maka dari itu, target pertama Kizaru untuk dihancurkan adalah Vega Force 01. Dengan sangat cepat, Kizaru menembak hancur robot tersebut. Target Kizaru berikutnya adalah Tosan Sunny, tapi Luffy segera memasuki mode Gear 5 dan melindungi Tosan Sunny dari serangan Kizaru. Luffy meminta Franky untuk membawa Lilith dan Bonnie ke dalam laboratorium, dan Luffy akan bertarung 1 lawan 1 melawan Kizaru.
Tak lama setelah itu, Zoro dan Sanji keluar dari dalam laboratorium karena mereka menyadari ada keributan besar. Zoro dan Sanji pun secara bersamaan melancarkan serangan mendadak kepada Kizaru. Serangan dari Zoro dan Sanji berhasil membuat Kizaru terpental. Zoro dan Sanji pun bilang kepada Kizaru bahwa musuh yang tiba-tiba datang tidak boleh langsung melawan kapten. Mereka juga meminta Luffy untuk menyimpan tenaga, jangan langsung duel habis-habisan melawan Admiral. Sebab tidak ada yang tahu apa yang nanti akan terjadi atau musuh sekuat apa yang nanti bisa muncul. Jadi Luffy sebisa mungkin harus tetap menyimpan tenaga. Soal Kizaru, dia akan dihadapi oleh Zoro dan Sanji. Mungkin Zoro dan Sanji bisa merasakan hawa keberadaan dari Gorosei Saturn, sehingga mereka sudah mengira selain Kizaru, ada satu orang lagi yang sangat kuat. Berhubung robot Vega Force 01 sudah hancur, maka rencana melarikan diri lewat udara pun kini sudah gagal. Rencana telah berganti menjadi pertempuran habis-habisan. Bajak laut topi jerami akan menghadapi semua musuh yang ada di Pulau Egghead. Sementara pertempuran di Pulau Egghead berlangsung, akan ditampilkan beberapa panel dari berbagai tempat. Panel-panel tersebut akan memperlihatkan kapal-kapal dari armada besar bajak laut topi jerami. Namun, walau mereka sedang berada di tempat yang berbeda-beda, tapi mereka semua sedang menuju ke lokasi yang sama, yaitu Pulau Egghead. Sebab berita soal Luffy di Pulau Egghead telah terbit. Cavendish, Bartolomeo, dan yang lain pasti telah membaca berita tersebut. Dalam berita itu, ada informasi mengenai pasukan angkatan laut yang mengepung Pulau Egghead. Dengan begitu, para kapten armada besar bajak laut topi jerami merasa bahwa Luffy akan memerlukan bantuan mereka. Mereka pun segera bergegas menuju ke tempat di mana Luffy berada. Berkumpulnya armada besar bajak laut topi jerami akan segera terjadi. Masing-masing dari mereka pasti telah semakin berkembang. Selain mereka, akan diperlihatkan juga ada kapal bajak laut Kuja yang sedang menuju ke tempat yang sama. Di kapal tersebut, ada buah Hancock dan Rayleigh. Ketika Hancock membaca berita soal Luffy di Pulau Egghead, dia pun memaksa Rayleigh agar pergi ke sana untuk membantu Luffy. Belakangan ini, Hancock memang sedang bersama Rayleigh, sebab beberapa minggu yang lalu, Rayleigh menolong Hancock di Amazon Lily dari bajak laut Kurohige. Sebentar lagi, Hancock dan Rayleigh pun akan terlibat dalam insiden Egghead. Akan sangat menarik jika nanti bahwa Hancock yang asli bertemu dengan Seraphim Hancock. Narator berkata bahwa insiden Pulau Egghead akan sangat besar, sehingga tak aneh jika banyak pihak yang akan terlibat dalam pertempuran itu. Tentu pertempuran utama adalah bajak laut topi jerami melawan pemerintah dunia dan angkatan laut. Namun, akan ada sedikit keterlibatan dari pihak lain yang akan membuat cerita menjadi semakin menarik. Nah itu tadi prediksi chapter 1091 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.